Alhamdulillah, alamin, salatu wassalamu muslim. Yang saya hormati rekan kerja kami dan adik-adik, saya panggil adik dan mas adik-adik yang bakal jadi calon pengantin di Gunung Judo. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmat Allah adik-adik bisa berbagi ilmu dengan kami nantinya, dan kami nanti apabila ada kekurangan juga perlu ditambahkan. Tidak lupa berselawat kita pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapat semua anak-anak kami. Adapun kita dikumpulkan di sini, saya minta kepada KUA dan catin-catin yang lain pun seperti itu. Calon pengantin, catinnya calon pengantin pasangan tadi. Kami minta datang ke sini itu adalah bertujuan program pemerintah dalam hal ini berdasarkan PP nomor 72 tahun 2021 itu tentang pencegahan stunting. Stunting itu ya? Tahu. Jadi setidak-tidaknya sedikit saya berikan tentang stunting itu kan pengaruh dari gizi buruk, dari gizi kronis dari orang tuanya saat di masa 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ada kesehatan tadi. Udah kemarin. Sudah dijelaskan nama Mas tentang 1000 HPK. Jadi adik-adik sedikit mengenal 1000 HPK itu, meskipun adik-adik nanti yang pengetahuan tentang 1000 HPK pun saya rasa sudah juga bisa dicari nanti di searching di Google ya. Terus tentang pencegahan stunting juga itu ada kaitannya dengan alat obat KB seperti itu. Jadi dalam hal ini kami kenalkan alat obat KB itu di awal karena mudah-mudahan adik-adik enggak lagi biasanya para migran itu tidak kebanyakan ya migran itu tidak akan menyia-nyiakan peluang anak atau keluarganya. Harapan kita anak yang dilahirkan adik-adik nanti itu anak-anak yang berkualitas. Terus yang harapan kami juga tidak terjadi 4T. 4T itu terlalu banyak, terlalu rapat, terlalu muda nggak lagi ya. Terus terlalu tua seperti itu. Adik-adik juga perlu tahu masa penyapihan anak itu setidak-tidaknya jangka waktunya 2 tahun. Masa penyapihan dari anak yang pertama ke anak yang kedua. Itulah makanya digunakan alat obat kontrasepsi tadi. Adapun alat obat kontrasepsi itu perkenalan dari awal karena mindset kalau warga kita yang di Indonesia, mungkin Bapak ada yang dari Pakistan tidak lagi mindsetnya seperti itu karena sudah pergaulannya sudah luas dan sudah go internasional seperti itu. Jadi tidak lagi mindset pemikirannya tentang alat obat kontrasepsi ini hanya dibebankan kepada si cewek. Kalau di daerah kita di Indonesia itu kebanyakan yang cewek yang menggunakan alat obat kontrasepsi dan tidak mau tahu seperti itu. Setiap yang penting mereka setiap berhubungan siap seperti itu. Ngerti mas? Jadi seperti itu. Jadi perkenalannya alat obat kontrasepsi ini agar nanti harapan kami meskipun masnya tidak memasang alat obat kontrasepsi tidak mengetahui dari awal seperti itu. Ini mindset yang seperti ini agar nanti setidak-tidaknya mengatur jarak kelahiran tadi, jumlahnya juga diatur dan masa penyapihannya juga diatur seperti itu agar anak kita nantinya menjadi anak yang berkualitas seperti itu, keluarga kita keluarga yang sejahtera, harapannya kan seperti itu. Karena dalam agama
pun kita berharap itu anak-anak yang terlahir soleh solehah ya. Jadi harapan yang seperti itu. Ini perlu diperkenalkan lagi nggak alat obat KB? Boleh. Nah, Apa itu? boleh. Nah, ini yang pertama, ini suntik. Ini alat suntiknya 3 bulan Itu untuk perempuan. untuk yang perempuan. Yang laki-lakinya cuma 2, steril sama kondom yang non hormonal. Nah, yang berikutnya IUD yang juga tidak hormonal, itu dipasang di dalam rahim. Masa pemakaiannya 8 tahun. Ini tidak hormonal, tidak mempengaruhi bentuk dan masalah pada wajah dan tubuh seperti itu, tidak hormonal. Nah, kalau yang hormonal diantara tadi suntik, pil, implan. Yang ini implannya dipasang di lengan atas. Itu dua batang nih, sebesar ini pemasangannya. Ini yang masang itu tenaga ahli semua. Terus pil juga seperti itu. Pil ini jarang, sering sekali kebobolan karena berpikir, ini pola pikir tadi, berpikir sangat berhubungan aja menggunakan pil. Sebenarnya pil itu seandainya masa subur itu meskipun menstruasi itu diminum seperti itu. Yang putih atau yang kalau dulu itu merah, yang merah itu vitamin namanya. Unsurnya vitamin. Kalau ini memang alat obat KB yang selebihnya. Nah, jadi yang hormonal itu mengandung salah satunya pengaruh yang hormonal tadi itu dingin terhadap suami. Nah, nggak mau melayani suami, ini asalnya seperti itu. Terus yang bercak wajah atau kegemukan tadi. Jadi kalau bagusnya yang dianjurkan, kalau saya menganjurkan ya, tetap pilihannya kembali kepada keluarga pasangan. Saya menganjurkan yang non hormonal, antara tadi kondom atau yang biasa yang dan dibolehkan azal tembak di luar seperti itu. Nah, terus yang IUD tadi, IUD itu jangka waktunya 8 tahun maksimal. Tapi seandainya ingin berprogram, ingin merencanakan anak lagi, itu di 4 tahun atau 5 tahun itu bisa dibuka begitu. Satu lagi keuntungan IUD itu bagi adik-adik nanti itu, kita tahu sendiri ya, yang membunuh wanita itu yang paling besar itu penyakitnya kanker cervix. Jadi di saat pemasangan IUD, nanti adik yang memasang itu diperiksa dulu ada nggak indikasi kanker cervix atau penyakit di kelaminnya. Nah, kanker cervix yang membunuh pertama wanita. Nah, jadi 4T tadi salah satunya itu yang membunuh tadi, yang terlalu banyak atau terlalu dekat tadi. Nah, itu berisiko pada anak dan ibunya sendiri saat melahirkan seperti itu. Ada pertanyaan masnya atau adik tentang alat obat kontrasepsi dan 1000 hari pertama kehidupan dan hal-hal lain tentang program pemerintah lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, masnya? You have a question? If you know or don't understand. Nanti jelaskan teman-temannya. I will translate. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.